Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya moms. Amin. Di video kali ini aku share soal bagaimana sih cara mengelola keuangan dengan budget 5 juta per bulan. Pendapatannya itu 5 juta, tapi di sini terdapat hutang 80% dari pendapatan. Artinya, dari gaji yang 5 juta itu setiap bulan cicilan tuh harus dibayarkan 4 juta. Jadi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup atau kebutuhan sehari-hari itu hanya tersisa 1 juta. Ini adalah case salah satu subscriber aku yang minta dibikinkan request budgetingnya gitu ya moms. Jadi aku share di sini. Tapi sebelumnya aku sudah share duluan ke momis yang tadinya minta dibantu untuk bikin budget planning seperti ini ya. Jadi untuk menjaga privasi momis yang tadi request, namanya aku rahasiakan saja. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku tuh bukan ahli di bidangnya atau menggurui gitu ya. Aku hanya ngebantu yang aku bisa, dan ini juga gak bisa jadi patokan utama untuk kita mengatur keuangan dengan budget yang sama ya mom, karena pendapatan dan kebutuhan masing-masing keluarga itu pasti berbeda. Oke, dengan pendapatan 5 juta tadi, di sini ada beberapa kondisi. Pertama itu ini adalah satu keluarga, suami, istri, dan satu balita. Terdapat pinjaman wajib 120.000 sebulan per bulan bayarnya. Kemudian ada cicilan tanah sebesar 1.700.000 per bulan dan angsuran bank sebesar 2.300.000 per bulan. Jika ditotal ini untuk cicilannya adalah sebesar 4 juta rupiah. Dengan berat hati aku bilang, maaf ini untuk cicilannya itu tidak sehat karena cicilannya itu 80% dari pendapatan. Dimana untuk cicilan itu seharusnya ya normalnya itu paling besar 30% dari gaji. Kayaknya kata yang cocok itu bukan seharusnya ya, tapi idealnya gitu ya. Jadi idealnya hutang kita atau cicilan yang kita punya per bulan itu maksimal itu di angka 30% dari pendapatan atau gaji. Dengan mematok hutang maksimal 30% nih dari gaji, maka insya Allah finansial kita itu bisa dikategorikan sebagai finansial yang sehat. Karena dengan begitu kebutuhan setiap hari kita bisa terpenuhi dan kita juga gak akan kewalahan untuk membayar hutang-hutang. Contohnya nih, misalkan kalau kita punya pendapatan per bulan itu totalnya di angka 2 juta, maka untuk maksimal cicilannya supaya tidak terbebani gitu ya, bisa di angka 30%-nya itu di 600.000. Selebihnya bisa kita pakai uangnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Syukur-syukur juga bisa dialokasikan untuk tabungan. Memang kadang kalau kita ngebahas soal utang itu ada rasa yang tidak enak gitu ya. Karena untuk keuangan sehat itu kan juga nggak gampang ya gitu ya. Dimana kebutuhan kita itu pasti beragam-ragam. Ada yang kebutuhannya banyak, ada yang punya kewajiban lain atau kewajiban tambahan gitu. Yang pasti ini sifatnya relatif ya untuk masing-masing orang. Oke, balik lagi ke pembahasan kali ini. Jadi dengan total 5 juta tadi, aku di sini bikin sedikit jabaran masing-masing pos atau budget untuk masing-masing kebutuhan gitu ya moms. Pertama yang harus dikeluarkan dulu pastilah harusnya cicilan dulu ya, supaya nanti untuk kebutuhan yang lainnya kita bisa sesuaikan dengan budget yang tersisa. Jadi total cicilan 4 juta tadi belum termasuk dengan simpanan wajib tiap bulan yang harus ditabungkan ke koperasi sebesar 120.000. Setelah semua kewajibannya sudah dibayarkan, kita bisa tentukan nih budget untuk kebutuhan sehari-hari kita supaya terpenuhi. Pertama, untuk budget beras itu sebesar 100.000, belanja bulanan seperti sabun, minyak, gula, teh dan lain-lain sebesar 100.000. Untuk listrik di sini aku budgetkan di 70.000. Kemudian untuk gas dan galon 50.000. Kemudian untuk belanja mingguan untuk beli
beli sayur, lauk pauk itu masing-masing setiap minggunya 100.000. Jadi satu bulan itu budgetnya sebesar 400.000. Kemudian karena masih punya balita, di sini masih pakai pospak gitu ya, yang sekali pakai aku budgetkan 100.000. Kemudian untuk internet itu masih aku rekomendasikan Smartfren karena dengan budget 30.000 pun bisa internetan satu bulan ya moms. Terus sisanya itu 30.000 untuk dana darurat. Dana darurat ini bisa kita pakai untuk kebutuhan yang nantinya nih di pertengahan jalan, kalau misalkan ada kebutuhan lain yang tidak ada di dalam budget, bisa kita gunakan dananya tuh dari dana darurat. Misalkan untuk transportasi mungkin, atau untuk bensin motor juga bisa kali ya. Jadi nih sambil aku menghias-hias sedikit nih catatannya, aku sambil cerita sedikit ya soal hutang. Nggak semua hutang itu jelek kok moms. Orang yang menganggap hutang itu pasti hal negatif, itu bisa jadi disebabkan karena mereka itu terjebak pada hutang yang tidak diukur secara finansial atau kemampuannya gitu ya. Jenis hutang itu kan terbagi menjadi dua, ada hutang konsumtif, ada hutang produktif. Hutang konsumtif itu biasanya untuk kita pergi liburan atau kita tuh belanja berlebihan, itu kan sifatnya itu bisa dibilang hutang konsumtif. Nah, beda halnya dengan hutang produktif. Hutang produktif yaitu hutang yang uangnya itu bisa digunakan untuk hal-hal produktif seperti untuk beli rumah, bangun usaha, beli tanah gitu ya. Jadi stigma negatif dalam hutang ini harus dihilangkan. Caranya gimana? Caranya menerapkan presentasi hutang dari gaji yang sudah ditentukan nih oleh para ahli yang tadi aku sebutkan di atas ya moms. Tapi nih kalau misalkan momis juga punya metode atau cara lain nih, boleh banget share di kolom komentar, kita saling sharing. Mudah-mudahan ilmunya kita bisa berbagi bersama-sama gitu. Memang sangat tidak gampang ya untuk mendisiplinkan keuangan kita, baik itu dari segi pengeluaran yang kita pakai atau untuk tabungan, itu sangat tidak gampang sekali untuk kita rapihkan ya mom ya. Butuh niat yang kuat dan kemauan serta konsisten gitu untuk terus merapihkan keuangan atau catatan keuangan kita. Supaya lebih termotivasi atau lebih semangat lagi, kita bisa lihat atau tonton video-video keuangan, video-video soal budgeting yang cashnya itu atau kebutuhannya itu hampir sama dengan yang kita punya. Tapi tetap ya, kita tidak bisa jadi patokan 100%, mengingat pendapatan, kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Di sini ada beberapa saran atau tips gitu kali ya. Pertama, karena masih ada pinjaman nih, lebih baik alangkah baiknya fokus dulu pada pelunasan hutangnya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin tidak menimbulkan hutang baru lagi. Kembali lagi ke poin pertama, supaya lebih fokus lagi nih pelunasan hutangnya. Kemudian yang ketiga, diusahakan selalu ada dana darurat untuk jaga-jaga gitu ya, untuk uang jaga-jaga. Nanti dana daruratnya bisa kita pakai untuk biaya bensin atau transport, atau misalkan bisa juga untuk dipakai buat beli obat kali gitu. Yang keempat, kalau rasanya untuk nominal segini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan, bisa cari penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan dari rumah. Bisa dengan bikin warung kecil-kecilan mungkin, atau bisa jadi reseller online shop yang tidak harus punya modal gitu ya. Cukup mengandalkan internet, HP, dan rajin posting-posting barang yang lagi memang dijualkan itu. Yang kelima, kalau ada lahan nih yang bisa dijadikan untuk bercocok tanam sayuran atau untuk kebutuhan sendiri, jadi bisa dimanfaatkan lahan kosong itu supaya lebih hemat lagi.
Jadi untuk kebutuhan sehari-hari bisa diambil dari lahan bercocok tanam tadi, seperti menanam sayur-sayuran, cabai, dan lain-lain. Yang keenam, tulis pengeluaran kita minimal nih 3 bulan sekali, tapi kalau lebih rajin lagi bisa setiap bulan gitu ya moms, untuk evaluasi apakah dengan budget yang sekarang kita bikin ini sudah tepat belum dengan kebutuhan kita. Jadi kalau rasanya nggak cocok gitu kan, dengan cepat kita tuh bisa merombak sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu dari segi angkanya atau pos-pos yang baru gitu. Kemudian yang ketujuh, pastikan penghasilan kita itu lebih besar dari pengeluaran, supaya nanti tidak ada pembengkakan gitu, apalagi minus ya moms. Oke, kira-kira beginilah penghitungan atau pos-pos pengeluaran buat kebutuhan sehari-harinya kurang dari 1 juta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat momis dengan sharingku kali ini. Ambil saja hal positifnya, buang hal negatifnya. Seperti biasa, jika momis sudah nonton videoku sampai ke menit ini, jangan lupa tinggalkan emot daun yang ini ya moms. Terima kasih. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.